Banyak kejadian viral di media sosial ketika Gunung Semeru erupsi. Tak jarang, hal tersebut membuat warganet bertanya-tanya karena penasaran. Salah satunya Nurfida, bocah kecil usia 7 tahun yang berlari kencang berusaha menyelamatkan diri saat erupsi Gunung Semeru ini pun viral. Orang tua Fida pun mencarinya dengan hati yang tidak tenang. Rasanya Fida sudah tiada. Ibu dan ayahnya mencari Fida terus-menerus hingga akhirnya Fida ditemukan pada pukul 9 malam di dalam masjid. Haru, sedih, dan senang bercampur. Rasa bersyukur yang tinggi kala mampu kembali berkumpul. Berikutnya ada cerita haru dari seorang perempuan yang meninggal dengan posisi berpelukan bersama sang ibundanya. Ia adalah Rumini. Ia tidak rela meninggalkan ibunya Salamah, berusia 70 tahun, yang sudah tidak kuat berjalan apalagi lari untuk menyelamatkan diri saat terjadi erupsi Gunung Semeru. Kisah ini pun telah mengajarkan kita tentang bagaimana mencintai seorang ibu. Terakhir, ada rumah Pak Wagiman yang juga viral di media sosial lantaran satu-satunya bangunan yang selamat dari terjangan lahar erupsi Gunung Semeru. Pak Wagiman dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan taat pada agama. Sejak Gunung Semeru erupsi dan menyemburkan awan panas dan hujan abu vulkanik tebal, beberapa desa di Kabupaten Lumajang luluh lantak akibat dampak secara langsung. Kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah, Los Rarewe. Langsung saja saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Wagiman, salah satu warga yang berhasil selamat. Luar biasa banget ya Bar rumahnya. Iya keren banget ini ya. Assalamualaikum Pak Wagiman. Assalamualaikum Pak Wagiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Wagiman nggih? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Saya Gus Miftah Pak Wagiman. Iya. Oke. Pak Wagiman bisa nggak diceritakan bagaimana dahsyatnya erupsi Semeru saat itu? Monggo Pak Wagiman. Saat itu saya ada di dekat rumah aja. Tiba-tiba ada gunung meletus. Jadi asap itu keluar dikit. Sudah itu saya aktivitas naik bikin gula merah. Sambil melihat ke barat, kok asap tambah tebal. Jadi saya pulang, bilang kepada anak saya, kepada tetangga saya, disuruh tinggalkan tempat ini, ada lava turun dari atas. Gitu saya. Kalau boleh tahu Pak Wagiman, jarak antara Gunung Semeru dengan rumah Pak Wagiman itu kira-kira berapa kilo Pak Wagiman? Sekitar 3 kilo dari rumah saya ke Gunung Semeru. Berarti sangat dekat ya Pak Wagiman ya? Sangat dekat. Oke. Pak Wagiman, apa yang Bapak takutkan sih saat persisnya terjadi itu? Ya. Ya, saya takutnya ya lari saya. Lari tiba-tiba tepatnya gelap tepat di sungai itu, nggak bisa lari lah. Naik sepeda bergoncengan sama istri saya, tiba-tiba gelap, ya nggak bisa lah, bertumpukan sepeda tabrakan di jalan. Kalau boleh tahu ada berapa anggota keluarga Pak di rumah Bapak?
Keluarga saya ada 8 orang. Selamat semuanya. Alhamdulillah. Ini kan sangat viral ya Pak ya, kalau rumah Bapak tuh tetap utuh meski diterpa erupsi. Apakah Bapak mengira hal ini akan terjadi Pak? Atau Bapak sudah mengira kalau rumah Bapak sudah hancur? Saya nggak ingat itu, sudah. Ini rumah hancur semuanya, saya nggak tahu. Dilihat dari dekat sungai itu sudah tumpukan pasir. Jadi saya memaksa sesudah lewat redam banjirnya itu ya maksa saya. Jadi saya lihat ke rumah saya, atapnya kok ada gitu. Di sana kanan kiri saya sudah hancur semuanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Pak Wagiman itu kan jarak antara Semeru dengan rumah Pak Wagiman hanya 3 kilo. Kira-kira rumah Ya, Pak Wagiman itu benar-benar utuh atau ada kerusakan Pak Wagiman? sama sekali nggak ada kerusakan. Wow. Luar biasa ya Pak ya. Datangnya banjir itu kira-kira hitungan detik, 15 menit sudah habis. Banyak yang bilang juga nih, Bapak itu orangnya baik dan seringkali beramal. Selain itu juga taat beribadah. Benar ya Pak ya? Alhamdulillah. Apakah ada amalan-amalannya Pak untuk rumah itu ya Pak ya? Pak Wagiman, mohon maaf, Pak Wagiman itu di kampung sebagai apa Pak? Sebagai Mbah Mudin, Mbah Rois atau tokoh agama di masyarakat barangkali? Bisa diceritakan Pak Wagiman? Saya bukan Pak Kiai, bukan Ustadz, bukan siapa-siapa, saya orang biasa saja. Cuman saya ada di pondokan saya, pernah mengajar anak-anak kecil di pondokan saya, membantu anak-anak kecil itu, membantu Ustadz saya gitu. Oh, Pak Wagiman alumni pesantren? Ya, Dulu pernah mondok di mana Pak di Wagiman? pondokan saya itu sudah membantuan mondok di Jogosari aja. Di Lumajang ya? Yai Umar, almarhum. Ya. Ya, Pak, amalan Pak Wagiman apa sih itu? Kalau dilihat dari kondisi sekitar kampung Pak Wagiman hancur seperti itu, sementara rumah Pak Wagiman alhamdulillah bisa utuh dan selamat. Kalau Gus Miftah boleh tahu Pak Wagiman, amalan Pak Wagiman setiap hari apa Pak? ya alhamdulillah saya tiap beraktivitas itu baca selawat lah. Selawat Pak ya? Gitu. Ya sesudah maghrib saya, alhamdulillah, sesudah sholat maghrib saya ya baca-baca Yasin lah 3 kali. Ya alhamdulillah baca surat Al-Ikhlas lah 21 kali. Itu aja. Yang penting ikhlas, lahir batin. Kalau boleh tahu sholawat yang dibaca sama Pak Wagiman sholawat apa Pak? Ya sama aja. Sholawat Nariyah, sholawat Badar atau sholawat apa Pak? Naria. Nariyah, oh, luar biasa. Ada lagi Pak amalan yang lain Pak yang biasa Pak Wagiman lakukan? Subhanallah. Ya saya pernah dikasih sama Habib
Muhammad dulunya. Ya Allah, ya saya baca ya. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi ma ta'allaqu bihi ilmuka minal wajibati wal jaizati wal mustahilati ijmalan wa tafsiran miyama khalaqad dunya ila yaumil qiyamati fi kulli yaumi alf marrah. Gitu. Luar biasa. Luar biasa ya, Bu. Ternyata memang Pak Wagiman ini ahli sholawat ya. Ahli sholawat. Maka saya sangat meyakini sih, orang itu yang ahli bersolawat, hidupnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Kayak istri Gus Miftah itu Cik, di rumah itu sehari baca sholawat minimal 15.000 kali. 15.000 kali? 15.000 kali. Luar biasa. Dan kita bisa menyaksikan salah satu keajaiban dari sholawat, ternyata Pak Wagiman beserta keluarganya bahkan plus rumahnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara sholawat. Luar biasa. Pak, saat itu ada nggak hewan yang terkena dampak di lingkungan Pak Wagiman? Banyak nggak hewan yang mati saat itu, Pak? Hewan yang mati semuanya di lingkungan saya mati semuanya. Cuman punya saya yang utuh. Punya Pak Wagiman hewannya juga utuh, Pak? Hewan apa tuh, Pak? Utuh 16 kambing tawa. Banyaknya 16. Wow. Semuanya selamat, Pak ya? Alhamdulillah selamat. Wow. Wow. Luar biasa ini sih, Bah. Ini. Nah, mungkin begini pertanyaan sih. Ya. Pertanyaannya begini. Apakah Pak Wagiman merasa kalau Allah itu melindungi rumah Bapak, berikut hewan-hewannya, atau segala hal lah, itu karena amaliyah yang sering Bapak lakukan? Gara-gara sholawat atau gara-gara amal lain, itu yang kemudian menjadikan Bapak diselamatkan oleh Allah. Begitu Pak Wagiman? Alhamdulillah, bersyukurlah saya. Ya Allah. Ini hebat loh, Cik. Luar biasa beliau ini. Ini kalau bahasa pesantrennya beliau ini orang-orang yang mukhlis. Mukhlis itu apa? Orang-orang yang ikhlas. Ikhlas. Tulus melakukan segala sesuatu, termasuk melakukan amalan-amalan tadi itu. Salah satunya membaca sholawat, membaca yasin, membaca surat al-ikhlas. Dan subhanallah, rumah dan hewan piaranya semuanya selamat. Luar biasa Pak Wagiman ini. Nah, Pak Wagiman, dari pengalaman ini, Amin. Kira-kira apa hikmah yang bisa Bapak ambil? Yang mungkin bisa menjadi pesan juga untuk semua Sobat Kepo yang ada di rumah nih, Pak. Hikmahnya apa, Pak? Ya semuanya, ya ambil hikmahnya aja lah. Ambil hikmahnya aja. Hikmahnya menurut Pak Wagiman apa, Pak? Ya berbuatlah kebaikan lah. Banyak-banyak bersedekah. Selanjutnya kita akan undang bintang tamu kita pada malam hari ini yang sangat peduli akan sesama. Langsung saja ini dia, Melanie Subono. Nah Sobat Kepo, setelah ini kita masih akan mengobrol lebih lanjut dengan Melanie Subono seputar bencana yang terjadi. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.